Apabila di ujungnya kebangkitan, maka penindasan yang terjadi di awalnya sebenarnya itu adalah sebuah kebangkitan yang tersembunyi. Artinya itu adalah proses untuk menuju kepada sebuah puncak. Paling-paling ibu kali kok tegaknya berumur pangnya dari dan kaya, tapi berdebu mantan urung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Ta'zim dan takrim lungtuan pertama sekali kepada seluruh guru-guru lungtuan, para pimpinan daya, para pimpinan balai pengajian, para pimpinan majelis taklim yang na di tempatnya dan yang na di sekitarnya. Khususnya ta'zim dan takrim lungtuan dan budaya bersama kepada yang mulia Abun beserta keluarga selaku pimpinan daya Darus Saadah yang kita cintai. Ta'zim dan takrim lungtuan kepada seluruh dewan guru yang siap membantu secara tulus dan ikhlas tanpa mengharap pamrih, hanya mengharapkan pahala dan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi tergulirnya roda pendidikan di pesantren yang tercinta dalam rangka mewujudkan manusia yang benar-benar manusia, yaitu manusia yang kenal terhadap Allah, manusia yang kenal terhadap dua orang tua, dan manusia yang kenal di antara sesama. Penghormatan lungtuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tunggu Besi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tungku Imum dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan lungtuan kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang ada di kampungnya, dan juga kepada seluruh para santriwan, santriwati yang masih setia dengan agama Allah,
masih setia dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan oleh keistiqamahan kita semua di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah komplek, di mana komplek itu adalah basis terhadap Islam, yakni komplek Daya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, hanya dengan ilmu Islam itu bisa hidup dan berkembang. Mohon maklum Tuhan yang sangat-sangat istimewa aku kepada seluruh para hadirin dan hadirat, yang mana pada malam yang berbahagianya katam sapat siat di dalam satu tempat yang sangat mulia dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, di satu tempat yang cahayanya cemerlang menembus lapisan-lapisan langit, terlihat oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit, yaitu para malaikat. Sekalipun dalam pandangan manusia kadang-kadang mereka menganggap ini hanya sebuah tempat yang biasa, bahkan di bawah daripada biasa. Pandangan tersebut wajar-wajar saja karena tergantung sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu akan membentuk sebuah pemikiran. Pemikiran itu akan melahirkan sebuah sikap atau perilaku. Perilaku seorang manusia itu ditentukan oleh pemikirannya, dan pemikirannya ditentukan oleh pengetahuannya. Bagaimana pengetahuannya, begitulah sikap dan perilakunya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada malam yang berbahagianya dengan niat yang benar, yaitu kehadiran kita di sini pada malam yang berbahagia ini karena imtisal terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk ta'allum, yakni mencari ilmu. Dan juga kehadiran kita di sini pada malam yang berbahagia ini dengan niat yang ikhlas, yaitu bukan karena siapa-siapa, bukan karena ini dan karena itu, akan tetapi hanya semata-mata karena mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Karena hanya dengan keridhaan Allah kita akan mendapatkan sebuah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tempat yang penuh dengan kenikmatan dan balasan-balasan daripadanya, yaitu surga. Para santriwan, santriwati, para wali murid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama sekali mari kita bersyukur, memuji dan memuja terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahannya, di atas segala pemberiannya, dan juga di atas segala nikmatnya. Baik nikmat itu sifatnya dunia maupun nikmat yang sifatnya agama. Karena semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum tentu nikmat. Akan tetapi nikmat itu adalah sebuah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa bermanfaat terhadap kehidupan akhirat, sekalipun di dalam pandangan mata seseorang itu adalah bukan nikmat. Biasanya perindasan itu adalah sebuah proses untuk menuju sebuah kebangkitan. Kesengsaraan itu adalah proses
untuk menuju kepada sebuah kemesraan, dan kesempitan itu adalah proses untuk menuju kepada sebuah kesenangan. Apabila di ujungnya senang, maka penderitaan yang terjadi di awalnya sebenarnya itu adalah senang. Apabila di ujungnya kebangkitan, maka penindasan yang terjadi di awalnya sebenarnya itu adalah sebuah kebangkitan yang tersembunyi. Artinya itu adalah proses untuk menuju kepada sebuah puncak. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir itu adalah bukan nikmat. Kenapa? Karena justru dengan pemberian-pemberian yang diterima oleh orang-orang kafir itu semakin membuat mereka itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kekufuran yang terjadi pada mereka itu adalah sebab untuk malapetaka yang sangat dahsyat di hari akhirat. Sama dengan pemberian itu adalah istidraj, bukan nikmat. Di sampingnya berbicara tentang nikmat, mi dan ayah para pemuda, para remaja sekalian, khususnya para santri wan dan santriwati, kita harus maklum, harus tahu dulu apa itu nikmat. Karena di saat kita berbicara tentang syukur, ada sebahagian orang yang beranggapan bahwa kewajiban bersyukur tidak ada di atasnya. Kenapa? Karena yang dibayangkan nikmat hanyalah sesuatu yang berkaitan dengan materi. Arti nikmat terbayang itu adalah harta, itu adalah wibawa, itu adalah pangkat, atau rumah yang memadai, punya mobil yang memadai, itu yang dianggap nikmat. Sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin secara spontan terlintas di dalam jiwanya bahwa orang fakir dan orang miskin itu tidak berhak untuk bersyukur. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa tidak punya nikmat. Nikmat ada dua macam. Pertama, ada nikmat yang sifatnya dunia. Yang kedua, ada nikmat yang sifatnya dini, agama. Nikmat dunia itu di dalam dua kategori. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang bermanfaat terhadap kita, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memeliharakan kita daripada sesuatu yang bisa jadi mudarat. Rinciannya sangat banyak. Kemudian nikmat ini adalah nikmat yang bermanfaat, inti manfaatnya adalah kehidupan akhirat, sekalipun manfaat dunia tidak terasa. Nikmat yang sifatnya dunia sebesar apapun tetap kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang sifatnya agama. Sekecil apapun nikmat agama, nikmat harta, nikmat kemewahan pangkat dan segala macam nikmat yang lepas daripada jasad kita itu kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang ada pada jasad atau pada tubuh kita. Kemudian nikmat yang ada pada zahir badan itu kecil bila dibandingkan dengan nikmat unsur atau elemen yang ada di dalam badan kita. Kemudian unsur nikmat yang ada di dalam badan kita itu sangatlah kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam kalbu kita. Mesti kita pegang contoh. Harta yang banyak tidak akan bermakna apabila tubuh tidak normal. Harta katanya cukup jahit, tapi jarau katanya lumpuh, tidak bermakna harta. Harta katanya melimpah, tapi gati katanya lumpuh, maka harta itu tidak bermakna. Menyatakannya mbak urang sogat lumpuh dengan harta,
harta le tapi drone lumpuh, atau sebaliknya drone sempurna, harta tidak ada sama sekali. Mereka akan memilih lebih baik sempurna anggota tubuh biarpun miskin ketimbang daripada banyak harta tetapi anggota tubuh hana sempurna. Kemudian jaro yang nabak tubuh gedayon mahai tabanding dengan harta. Tapi anggota yang nabak tubuh gedayonnya murah ubud tabanding dengan unsur yang ada di dalam tubuh. Mesti ada pegah jaro gedayonnya berharga apabila unsur yang ada dalam sempurna. Tetapi di saat Allah SWT nepicit fikre urat yang bisa menghilangkan fungsi jaro gedayong, maka jaro gedayong hana makna. Boleh jadi lumpuh atau boleh jadi cekam tanpa berfaedah. Hana yumli jaro gara-gara nepicit fikre urat yang ada di dalam. Kemudian unsur yang dalam tubuh gedayongnya ubud tabanding dengan atra yang ada di dalam hati gedayong. Putra yang ada dalam hati gedayong ma'rifah dan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Maka kalaupun kita miskin, kalaupun kita tidak punya harta, kalaupun kita tidak punya wibawa, tidak punya pangkat, tetapi kita punya iman, dengan iman itu insya Allah kita akan meraih nikmat-nikmat yang lain. Maka Allah berbicara tentang syukur. Siapa saja miskin atau orang kaya bedeh lauleh gedayong bahwa bagdayong nikmat yang paling raya yang pertama sekali adalah makrifah dan iman yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membayang lu ulang nikmat itu hanya sebatas harta. Tidak urang arif, urang saleh udip dalam keadaan sempit sehingga timuh perasaan hati ganyan urang miskin, ganyan urang fakir, itimuh keluhan mengeluhlah. Nah padu-padu urang yang dalam keadaan mengeluh pasti malam gelempau truk tidak urang getayang hafalan surat Al-Baqarah yang kali nafai hidron duon mulai uranyo lumput duon terhadap surat Al-Baqarah yang kali lumpur lum gantopeng kedon 500 dinar gitu. Dijawab beli urang gasiannya B gedayang lom surah Yasin yang kalian drone nafai lum putuan lum gantopeng kedon siri bedinar jit dijawab baik. Paduk-paduk yang ditawarkan gegantopeng dengan tua Al-Quran yang kalian ganya nafal, gegantopeng dengan tua ilmu yang kena dalam dadanya, tetap dijawab liurang gasiannya B duduk nekun liurang dalam lumponya hana maleron Allah Subhanahu wa Ta'ala dunan le harga nikmat yang na bakron yang na dalam jiwa dron tapi mantang nganggap dron miskin, mantang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hana rasa maleron. Perlu jaga baru disadari bahwa yang dimiliki yang tersimpan di dalam kalbunya memang tidak punya harga. Yang kedua, terus dahulu ikun bagdayong. Kak Nabi kak lum culik anu mata dron hinu yang dahulu dijamin hana sakit lum ganto dengan mata palsu dijamin hana beda dengan mata asli lum dipen kedon 1 miliar berbeda. Kira-kira necok peng atau necok buta
Copeng atau con mata? Yang betul. Tanda feeling anak mata kan 1 miliar. Yang lain berah bang lebih lungkoh jaro drone belah huyan keren lunggan topeng 2 miliar jaro belah huyan leke ko nyikoh jaro belah huyan manteng jit tak pergi drone dengan jaro huyan nyu jaro huyan leke ko ngan tak pergi drone dengan jaro huyan kira-kira kita mau jaga agamnya copeng pucuk jaro Aduh. Sebab nak dengar tipat atau luntang-luntang mana berjawab leurinya. Cok jarau, cok mata. Gitu ragam. Ji jauh juga bro yang capek nih mau. Lagi luntang mau ragam. Cok jarau atau copek? Cok jarau. Jarau kita yang belahui bukan harganya 2 miliar. Ija diraureun di kabi de lung pungodro ke situ. Lihat situn pungo nyantre pulih normal lagi set. Lung bipeng kedro gede 50 miliar. 50 ribu juta. Copeng pucuk pungo. Coba. Copeng. Copeng pucuk angkal. Copeng. Hai ada mendih kali copeng. 50 miliar nepugat rumah 5 miliar, neblo motor 5 miliar. Maka dikepeng 20 miliar tu. Neblo kecamatan, ide kecamatan Saboga. Ngebapeng mentang mencut. Tari Hanagada kaya Kamtama. Pikiran lagi tu. Tapi gedi kurang tari mencut kayak itu lepeng. InsyaAllah na ulung pejabat-pejabat tu, na ulung-ulung yang ganteng tetap mentang gede dulu. Paling-paling ibu galego tegaknya perumah pangnya tari dan kaya. Tapi begitu buah mantan urung buah. Kan orang tegak karena lebih banyak. Berarti tetap kacau akal kan? Berarti harga akal bukan 30 miliar. Ke 50 miliar. Nyen yang tak pegah-pegah li kita yang hana pen rahim. Hai hana pen dirimu. Irmo dah hana pen. Hana tahu nu pulau barang. Ada mendih tina urung pulain matan pulau je mata tina 3 miliar. Barang lu saja tu yang berharga cuma tidak diuangkan. Maka punyalah rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila gara-gara hanya tidak punya harta kita mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat yang terpegang penuh sifat dia agama. Nyom dia anak si dia santri di kaino tu di kabur ke dia talung. Drone ayah, drone mak para pemuda, para remaja melangkah dari rumah Gunung ke Naudayah kasat dia dengar ilmu malam. Terus ke nama malamnya, nu dengar ke tapi ada nawa hanan tepung dikrek. Hanan tepung mu dikrek. Ida yang lego putra wa itu ku lam dakwah. Lewa. Ilung ikun hana perempuan dia bunuh karena nahalangan Nabi ni pega fal yubal li syahidul ghaib pega Nabi udah yang jadi pega mana aja udah aja ilung nak perempuan dia nanti beram tu. Saya gua beli tayong hana bunuh pega. Mumpung bilu putai kedua punya kabere.
walaupun hang tong pegang kau yang tikrek yang drawan mupung walau hang tong pugok hang tong juk kau duk nayu tak banding dengan harta dunia dan isinya manteng raya pemahaman fikre ilmiah walau tidak mampu disampaikan kepada orang lain, apalagi iman. Karena hanya tak orang yang mengharta kan hanya orang yang iman. Seandainya orang yang berhartanya hanya tunggu hartanya nah Nabi tetapi Allah sungguh harta itu tidak diberikan kepada orang-orang maksiat, tapi kenyataannya lebih kaya orang-orang kafir ketimbang dengan kita orang Islam. Itu bertanda bahwa harta itu tidak berharga di sisi Allah. Harganya harta itu apabila bermanfaat terhadap akhirat. Apabila harta tidak bermanfaat terhadap akhirat, maka harta itu adalah tidak ada harga sama sekali. Menyuruh bom sebenarnya. Ya Allah ya Tuhanku, ilmu nempu tetap iman betul. Watelung made ya Allah bertetap iman dalam dada kadirnya ya Allah. Hana nabi lain tapi tak puas baik gede. Menyuruh bom. Cuman karena kita yang hana hukum, hana yung iman. Lebih yumpeng kita, lebih yumpeng 5 juta dibeli, lebih yumpeng 15 juta dibeli, lebih yumpeng 20 juta dibeli ketimbang iman. Buktinya ada orang yang menukarkan iman dengan uang. Nah orang yang murtad, pakal murtad karena baurungnya naudzubillah rayu harga pen ketimbang daripada harga iman. Syukur terhadap nikmat adalah merupakan sebuah kewajiban. Syukur terhadap nikmat adalah ikatan terhadap nikmat yang telah ada, undangan terhadap nikmat yang baru. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur pasti ditambahkan nikmat-nikmat yang lain. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan seandainya kamu kufur, maka kamu harus tahu bahwa azabku kata Allah sangatlah pedih. Ini adalah buah-buah syukur terhadap nikmat, ikatan terhadap nikmat yang telah ada. Ingin mati dalam keadaan selamat iman, bersyukurlah terhadap nikmat iman. Menyemati di luar iman. Mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, kekal dalam neraka. Menyemati selamat iman, andai pun kamu dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak akan pernah kekal. Pada satu saat akan bangkit menjadi penduduk surga. Tidak orang arif nyahna salah tuan bernama Hasan Al-Basri, nyahna salah. Di saat diceritakan tentang seorang manusia yang paling terakhir keluar daripada neraka, orang yang paling terakhir keluar daripada neraka, umat Nabi Muhammad bernama Hannad. Yang berarti dia tubiat Hannad, Hanali umat Nabi Muhammad dalam neraka. Hanali udah bukan yang iman dalam neraka. Negunci pintu neraka. Watan dengan menang li orang yang arif pun nekhun laitani Hannad, mudah-mudahan aku ini adalah Hannad. Sehingga murid-murid yang ada di sekelilingnya terkejut. Ya Syekh, kenapa engkau bercita-cita jadi Hannad? Bukankah Hannad itu orang yang paling telat keluar daripada neraka? Yang manusia yang paling terakhir tubit pada neraka. Apakah Syekh cita-cita dan berjaya ke Hannad? Syekhnya menjawab, bukankah Hannad itu orang yang paling terakhir keluar daripada neraka? Ya. Bagaimana kalau seandainya aku ini tidak termasuk daripada orang yang keluar daripada neraka? Artinya yang dikhawatirkanmu yaitu mati salib iman, kekal dalam neraka.
telak ikut asaina bibit ketimbang daripada hana bibit sama sekali. Maka berah gedanya waten dengan nazaan yang dalam sebuah pengaruh yang sangat dahsyat. Ada orang yang beriman di saat nyawa mau keluar dalam badan, dia ingkar terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah, kekal dalam neraka. Itu dia iman dalam dada, beringkar terhadap adanya Allah, nyawang itu dia mati kafir, kekal dalam neraka. Ada orang di saat sakaratul maut dia ragu-ragu terhadap adanya Allah. Dalam keadaan ragu nyawanya keluar daripada badan. Su'ul khatimah yang kedua, kekal dalam neraka. Ada manusia di saat nyawa mau keluar di dalam badan, dia tidak ingat kepada Allah. Apa juga yang dia ingat? Yang selain Allah. Ke Allah hana ingat, putra si ingat yang ke Allah. Boleh jadi seorang suami ingat kepada istrinya, istri ingat kepada suaminya, seorang ayah ingat kepada anaknya, anaknya ingat kepada orang tuanya, atau sangat boleh jadi kita teringat kepada harta. Na'udzubillah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah, damam dalam neraka, tetapi pada satu saat diangkat menjadi penduduk surga. Karena yang ketiga ini tidak dikategorikan mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga, tanya lah udipnya pek fokus tak tidak buat berkebur. Maknanya mana? Tadi gedinya tinggal ke akannya nanti kena mati itu. Su'ul khatimah katanya puhan. Mana bek fokus pun bek lumpur ingat katanya. Kan mana bek fokusnya pupuk cilet-cilet ke. Bek lumpur ingat ke. Rumah kali kita pegang habis biaya 2 miliar. 15 hari lagi akan kita resmikan. Potong kambing pada waktu malam, potong lembu pada waktu siang. Kalau orang tak mau kecamatan, peresmian rumah baru 15 orang tu. Halaman keramik semua sudah jadi. Tinggal dan cap boleh cuci tapak, agak kena pegang kambing war baru. Uro ke belah mendekati uroha mati. Belah uro tu dan uroh baru mati. Ati kedang sakratul maut yang tinggal ke rumah yang kalian pegang dengan dana 2 miliar lebih. Nyan tinggal ke rumahnya idamang dalam su'ul khatimah. Tapi hana gekeun urang mati kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah penduduk yang kekal di dalam neraka jahanam, dan mereka itu adalah manusia terjahat di atas permukaan bumi ini. Tapi menyemati selama iman tidak akan kekal dalam neraka. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Orang-orang yang beriman beramal saleh adalah manusia terbaik. Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ada surga-surga Aden. Di bawahnya surga-surga itu mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka. Mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diberikan kepada orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan sementara, mensyukuri nikmat iman adalah jalan untuk mengikat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi undangan terhadap nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya, apabila kufur terhadap nikmat, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Allah Allah
Ya Rasulullah